aku ya pengen longgah swarga. Monggo Mas. Ada kiris. Monggo Mas. Aukof di bawah satu kementerian kayak gitu. Jadi ya seragam kayak gitu. Mereka melihat ke sini tuh masjid unik-unik di sini kayak gitu. Terus semua imam yang Indonesia di sana itu Facebook, Instagram, macam-macamnya dicek. Wah, berarti keren ya orang Indonesia ya. Ada 200 jadi imam di sana. Iya. Wes mesti lebih kayaknya kalau yang wes yakin NU. Merubah pola. Ke masjid ternyata bawa makanan, bawa macam-macam. Betul. Nah, kita kan nggak bisa air putih yang bisa minuman air putih. Kalau nah itu prosesnya lama itu. Awalnya itu sebenarnya nggak boleh akan kita penuhi, tapi masyarakat itu banyak masuk ganjaran di monopoli, kayak gitu. Jadi itu merangkainya antara kehambaan dan kemajuan itu, wes pokoknya keren lah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini saya bahagia sekali karena berhasil memasuki kawasan yang 2 kali saya tidak berhasil masuki, yaitu Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Itu redaksinya begitu ya, nomenklaturnya begitu ya. Nomenklaturnya. Ada an-nahalnya nggak? Apanya? Oh, nggak ada. Alinahyannya nggak ada. Berarti Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah, bersama direkturnya yang masih muda dan seorang intelektual, Mas Munajat PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeri nih. Sama saya itu baru tahu, ternyata di Indonesia itu ada yang disebut Masjid Raya. Iya. Dan jumlahnya hanya 3, betul ya? Iya, Masjid Istiqlal. Sama Masjid Surabaya ya? Surabaya, Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Iya. Apa beda yang raya dengan yang enggak? Raya itu yang nasional. Nasional. Yang artinya nasional. Di bawah apa ya? Jadi iya, gitu. Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Jadi ada masjid, ada pelevelan. Saya persisnya kan, jadi yang nasional, kemudian masjid provinsi, masjid kabupaten. Kayak gitu. Ini masuk kategorinya masjid nasional. Kayak misalnya kalau yang di Aceh itu masjid provinsi berarti ya, Masjid Raya. Masjid Raya itu levelnya juga nasional. Nasional juga. Karena besar. Berarti lebih dari 3. 4 ya Mas. Berarti 4. Tambah 1 4. Oke, teman-teman, tentu teman-teman sudah banyak yang berkunjung ke Masjid Syekh Zayed ini, mudahnya saya sebut begitu ya. Tapi mungkin ada banyak hal yang teman-teman tidak tahu kegiatannya apa dan sejarahnya bagaimana dan lain-lain ya. Nanti akan kita obrolkan dengan Mas Munajat. Tapi terlebih dahulu kita harus berkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Mas Munajat itu lahir di mana? Saya lahir di Klaten. Klatennya Jatinom. Jatinom, aslinya Jatinom. Bonyoan Jatinom, Klaten. Terus melanjutkan studi? Terus mondok, kuliah. Oh, sempat mondok? Iya. Di mana kalau mondok? Di Asalam sini, Solo. Oh, dekat. Berarti Muhammadiyah, Mas? Kalau Asalam itu netral. Netral gitu. Gimana? Kalau di kampung saya kalau mondok di Asalam, tokoh-tokoh NU dari alumni Asalam banyak. Oh gitu ya. Tokoh Muhammadiyah dari alumni Asalam banyak juga. Saya dulu pengen mondok di Asalam. Tidak diperbolehkan orang tua. Ya sudah. Akhirnya nggak mondok mah. Jenengan alumni Asalam. Alumni Asalam. Asalam itu pondok modern Asalam ya. Sangat terkenal ya, mau menyaingi Gontor kalau nggak salah lah dulu. Gitu. Sampai lulus SMA. Lulus SMP aja. SMP terus kemudian di MAPK, MANPK Yogyakarta. Oh, jenengan MANPK Jogja. Jogja.
Oh, udah pinter berarti. Oh, enggak. Kalau udah ada man PK gitu pinter ya. Oke, itu mondok atau adanya man saja? Itu mondok, itu wajib satu Selama 3 tahun. 3 tahun tuh 3 tahun itu mondok. PK itu boarding bahasa boarding sekarang. ya. Nggih. Nggih. Ya Pak Fahrudin Faiz juga itu zaman-zaman man PK itu ya. Iya. Lalu setelah di man PK namanya dulu IAIN, Sunan Kalijogo. Oh, jenengan ya. Uwin Sukijo. Oh iya. Sunan Kalijogo. Kalau boleh tahu angkatan berapa masuk? Saya masuk 94, lulus 98. Cepat sekali ya. Iya. Berarti memang serius belajarnya. Oh iya, samben. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa? Fakultas Syariah saya. Oh, berarti harusnya kalau syariah itu jadi apa ya? Kalau di Hakim, KUA. Pengulu ya. Penyuluh. Oh. Nah, kayak gitu. Tapi tidak jadi pengulu. Tidak jadi. Menjadi dosen di Win Salatiga. Sekarang saat itu namanya Stein ya. Stein Salatiga. Yang Mas Virus sekarang mengajar di situ ya. Iya. Nah, Mas Virusnya ada di situ. Sekarang masih mengajar di sana. Masih mengajar di sana. Iya. Nah, terus kemudian melanjutkan kuliah lagi di luar negeri ya? S2 di Belanda. Iya. Oh, di Belanda. Iya, Leiden. Ngambil apa kalau boleh tahu? Bahasanya kalau sana cuma itu warisan programnya Snokkurfronya. Jadi itu program sebenarnya Islamic Studies namanya. Tapi itu di Faculty of Art and Theology. Jadi itu kayak Indologi itu, kajian tentang keindonesiaan, gerakan di Indonesia kayak gitu. Ya, antropologi, sosiologi tapi dekat ke sejarah. Kayak gitu. Anda S2-nya yang di situ atau doktornya di situ? S2, S3 di Amerika. S3-nya di Amerika. Amerika. Ya? Di mana tuh? Texas A&M. Ya. Itu sosiologi ya? Kalau saya sosiologi, saya ngambil di sana kan harus ada mayor minor. Mayornya saya politik kekerasan, politik tapi yang politik kekerasan, politik yang menggunakan cara-cara kekerasan, sama statistik minornya. Kok tuh? Iya. Mungkin statistiknya orang korban kekerasan gitu. Santri kudu wani. Luar biasa ya, luar Santri biasa. Itu nekat. Luar biasa. Gimana ceritanya Mas Munajat, Anda kok bisa dipercaya untuk menjadi direktur di sebuah masjid raya yang sebesar ini, semewah ini ya? Ya mungkin karena dan Anda kan usianya masih cukup muda ya, gitu. Ya lumayan. Ya kan kita sepantaran. Oh iya. Cuma kalau saya disuruh jadi jangan ini, pernah ngaku muda. Insya Allah saya nggak mau, nggak berani. Saya tak ngurus langgar saja. Karena sejak awal kebetulan saya terlibat. Nah, jadi singkat cerita itu waktu kunjungan Syekh Muhammad bin Zaid itu ke Bogor, waktu itu beliau masih jadi Crown Prince, masih putra mahkota. Jadi kunjungan ke Indonesia, ke Bogor, terus kemudian waktu itu saya kan kerja di kantor staf kepresidenan. Terus singkat cerita saya dikasih tahu. Sebentar, Anda kerja di kantor staf kepresidenan, presidennya siapa? Pak Jokowi. Biar jelas. Waktu itu kunjungi Pak Jokowi, ketemu di Bogor, habis ketemu di Bogor, saya ada salah satu menteri telepon saya, Jat, ini Pak Presiden mau dikasih hadiah masjid, gitu. Tolong carikan tanahnya yang di Solo dekat dengan rumah Pak Presiden, kayak gitu. Oh, jadi definitif langsung mintanya di Solo. Di Solo, masjid nanti yang harapannya itu Pak Jokowi nanti akan bisa bolak-balik kalau udah pensiun, kayak gitu. Terus padahal sebetulnya Jatinong juga nggak terlalu jauh. Tapi rumahnya Pak Jokowi di situ. Oh ini sebenarnya ini dekat rumahnya Pak Jokowi? Nggak jauh, ya 10 menit lah. Sepeda motor 7 menit. Enggak, yang dimaksud rumahnya. Rumah Pak Presiden yang di Solo yang katanya Madu itu. Udah nanti pensiun itu. Itu. Itu udah mulai dibangun ya? Belum. Tapi jenengan udah tahu tempatnya? Iya. Tapi ini satu alternatif aja. Ada banyak. Saya beberapa alternatif, mulai yang dari hanya 4.000 sampai 10 hektar.
dapat. Terus akhirnya saya sampaikan nih setelah 1 bulanan akhirnya saya sampaikan ini alternatif kayak gitu. Nggak cocok semua. Mas Nyun Sewu. Okay. Waktu Anda mencari alternatif itu apa yang menjadi variabel oh ini cocok, ini kira-kira cocok itu apa? Tanahnya kalau bisa permintaan awal itu 4 hektar. Oh minimal 4 hektar. Minimal 4 hektar kayak gitu. Di Solo nggak mungkin. Yeah. Saya bilang gitu. Ya, tapi saya carikan alternatif baik itu yang masih milik pribadi sampai yang milik pemerintah. Tapi banyak yang awal yang saya berikan semua nggak masuk. Oke. Terus akhirnya ada yang jauh 10 hektar tapi kejauhan. Terus tekan Karanganyar. Tekan Karanganyar. Terus akhirnya sama adiknya Pak Jokowi, Mas Arif, akhirnya lek gitu. Eneng sing apik. Kayak gitu. Salah satu yang ditunjuk sini. Sini terus kemudian milik Pertamina kayak gitu. Terus akhirnya kita urus. Terus akhirnya sebenarnya beliau yang dari sana itu tim dari Emirat, dari kepresidenan itu meminta kalau bisa itu tanah wakaf atau tanah milik pemerintah. Gitu. Nggak mau tanah milik pribadi. Pertamina gitu. Itu termasuk tanah milik pemerintah? Karena masih BUMN, jadi harus milik pemerintah sebenarnya. Terus akhirnya dialihkan ke Kementerian Agama. Oh, diwakafkan atau tukar guling? Aja, hanya pindah nama, ganti nama. Ini menjadi milik Kementerian Agama. Berarti diberikan dari Pertamina ke Kementerian Agama? Kementerian Agama. Saya pindah kantong. Pindah kantong aja ini dari. Iya, tapi kan tetap keikhlasan dari Pertamina kan? Oh iya, jelas. Iya. Berarti Pertamina ikut sumbangsih ya. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Nah, kalau semoga sukses nanti. Iklan Pertamina. Oke. Itu belum berdiri berarti ya? Iya, belum berdiri. Terus lanjut Mas. Terus prosesnya ketika membangun gimana? Terus akhirnya prosesnya membangun, terus yang ini desainnya dari Indonesia. Arsiteknya dari Indonesia, tapi diminta untuk mirip-mirip lah dengan Masjid Jami' Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya beberapa calon yang ikut lelang itu ke sana melihat. Terus akhirnya jadilah salah satu pemenangnya itu Arkonin. Terus kemudian desainnya seperti ini. Arkonin itu nama perusahaan. Nama perusahaan. Berarti arsiteknya itu arsitek yang Indonesia. Ada di dalam Arkonin ya. Tidak tersebut namanya siapa gitu ya. Oh enggak. Kalau kayak yang di Jawa Barat itu kan yang arsiteknya Pak Ridwan Kamil gitu ya. Kalau ini pokoknya Arkonin aja. Karena idenya ini harus mirip dengan Uni Emirat. Masjid Syekh Zayed yang ada yang 4 kali lebih besar daripada ini. Mas Munajat boleh tahu nggak harganya? Biayanya berapa tuh membangun masjid sebesar ini? Wah itu nggak boleh ya. Ya udah. Tahu saya tapi nggak enak ya. Nah sebabnya ini namanya sodakoh ya Mas. Nggak bisa dimanukan. Oke. Sebenarnya ini sodakoh dari Syekh Zayed jadi. Ya. Pokoknya lumayan lah. Nah kita langsung lompat ke kenapa kemudian Anda ditunjuk jadi direkturnya? Nah itu usulannya wali kota sini. Saya diminta untuk sekretaris. Mas Wali. Saya awalnya sekretaris, terus kemudian karena ini akhirnya karena pembiayaan banyak, akhirnya dari pihak Emirat meminta salah satu programnya untuk membiayai sini, terus akhirnya membantu membackup programnya di sini. Akhirnya mereka ya ngirim pengurus. Pengurusnya itu 2, akhirnya saya direkturnya, diminta untuk jadi direkturnya. Karena komunikasinya kan sudah lama, jadi enak saya. Awalnya dari yang diusulkan Mas Wali hanya sekretaris saja saya, gitu. Terus direktur, co-direkturnya dari Emirat. Mereka hanya sebenarnya menjadi fasilitator dari kita. Jadi kalau kita butuh apa, misalnya kita ingin mendatangkan syekh dari mana, pokoknya kita diberi kebebasan. Syekh dari Mesir, syekh dari mana yang sesuai dengan visi misi kita, datangkan ke sini. Gitu. Nah, ini masuk ke sesuatu yang agak sensitif. Di Indonesia ini kan ya banyak isu lah ya. Kalau masjid-masjid yang dibangun oleh dana entah itu pokoknya dari Arab atau dari
Uni Eropa, Uni Emirat Arab gitu ya, atau pokoknya di daerah situ, itu adalah masjid-masjid yang dipakai untuk orang-orang, mohon maaf ya, aliran Wahabi. Nah, kalau di Solo ini gimana nih? Kalau di Solo ini, jadi salah satu misi itu adalah komunikasi lintas budaya. Ini sama dengan yang ada Syekh Zayed yang ada di sana. Jadi salah satu perwujudannya apa? Jadi manajemen masjid itu terserah kita. Jadi kita ya samakan bentuknya memang Emirati, gitu. Timur Tengah. Tapi roh di dalamnya, kegiatannya itu tetap Indonesia. Di sini ya ada kajian kitab, kajian taklim itu ya semaan, ngaji kitab-kitab kuning, ada, terus Maulid Nabi kita boleh, juga ya? ada, haul Syekh Zayed itu di sini kita 2 kali. Merayakan. Di sana jangan nggak diperingati. Sana 1 kali. Oh, di sana hanya tanggal tetap di sana diperingati. Iya. Tanggal yang Hijriah aja. Kalau kita ya Hijriah sama Masehinya kita peringati. Karena kebetulan ya kalau kita kan haul kan sebenarnya lesson learn. Belajar dari ulama kayak gitu yang meninggal itu, bukan hanya mendoakan. Karena kita nganggap sama pengurus, ini sosok ini desainer negara paling paling maju, paling modern, berbasis agama, berbasis Islam. Kita 2 kali aja biar kita semakin ilmunya dari Syekh Zayed itu masuk ke kita gitu. Karena beliau alumni pesantren yang anggap aja kita sangat klasik ya, klasik, tapi melahirkan pemikirannya Syekh Zayed itu luar biasa. Jangan tahu sendiri Abu Dhabi, Dubai, betapa kerennya. Fondasinya meletakkan Syekh Zayed. Kalau sana, itu keren. Ini makanya kita pengen itu. Di Indonesia hanya ada 1 tokoh yang haulnya 2 kali. Apa? Almarhum Gus Dur. Iya kan? Gus Dur 2 kali kan? Cuman yang Gus Dur ini yang nggak tahu ini bukan karena Masehi dan Hijriah ya? Kelahiran sama meninggalnya ya? Lahirnya 2 kali. Lahirnya 2 kali. Lah yo 2 kali apa? Hijriah, Masehi, Hijriah dan Masehi atau meninggalnya dan kelahirannya? Ya sama-sama, meninggal dan kelahirannya diperingati Hijriah dan Masehi. Berarti 4 kali dong. Gus Durian nih, wah ini diteliti meneh. Gus Dur itu juga hebat. Pokoknya setahu saya 2 kali Gus Dur itu. Sama dengan Syekh Zayed. Balik tadi ya. Jadi kegiatan sini itu serahkan ke kita. Kayak gitu. Tapi kita pengen profesional seperti Syekh Zayed. Jadi bersih, rapi, kayak gitu. Jadi itu yang kita tiru juga, kayak gitu. Jadi nyaman, kayak gitu noh. Jadi itu yang kita tiru, kayak gitu. Jadi ini lintas budaya. Jadi apa-apa. Sholawatan. Ya. Rebana boleh nggak? Boleh. Kemarin nggak, saya dengar rebana sempat nggak boleh di sini. Nggak boleh. Itu boleh hanya boleh. Ya. Itu hanya riak-riak kecil lah ya. ya biasa gini. Loh kok ada gitu? Ternyata ini biasa. Ya monggo. Kalau biasa gitu, kayak gitu. Jadi sana itu kan selama Kementerian Agama membolehkan, lanjut gitu. Nah gitu. Bahkan gini mereka itu. Salutnya mereka ke kita gitu. Kalau mereka kan masjid pengelolaannya oleh negara, Auqaf di bawah satu kementerian kayak gitu. Jadi ya seragam kayak gitu. Mereka melihat ke sini itu masjid unik-unik di sini kayak gitu. Terus di sini atau tentang manajemen, di sana nggak ada buku manajemen masjid, adanya aturan kan gitu. Kalau di sini manajemen masjid itu bukunya katanya, saya lihat di Google itu. Ratusan buku tentang manajemen masjid. Betul. Terus saya jelaskan di sini, masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah. Tempatnya transformasi sosial itu ada di masjid. Setuju. Terus makanya kan mereka langsung backup. Mantep gitu membackup kita. Karena visinya sama. Jadi Mas, supaya orang nggak bingung, Masjid Syekh Zayed ini sebenarnya masjidnya siapa? Ya, masjid semuanya. Masjid Islam. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Islam gitu ya. Tapi pembangunannya dibantu dari Uni Emirat Arab. Gitu kan sederhananya.
Jangan sampai berpikir bahwa ini masjidnya Uni Emirat Arab, bukan kan? Enggak. Masjidnya orang Indonesia. Enggak. Nah, sekarang untuk membiayai masjid dari Uni Emirat Arab yang dipersembahkan untuk orang Indonesia. Kan berarti sudah milik orang Indonesia kan? Ya. Supaya nggak ada orang yang salah paham dipikirnya ini masjidnya wong Arab iki. Enggak kan? Masjid yang dihadiahkan untuk orang Indonesia. Kalau sudah dihadiahkan kan berarti milik orang Indonesia kan? Tapi tetap kita itu pengen meminta imam-imam dari sana itu tetap didatangkan ke sini rutin. Iya. Dan ini sudah. Karena kita juga ke sana. Iya. Ke Emirat. Jadi sekarang ya terakhir itu 130 imam itu dari Indonesia. Wow. Di masjid-masjid Uni Emirat Arab itu 130. Kemarin perekrutan nggak tahu saya ya. Sekarang yang sudah diterima mintanya itu 200 lagi. 200 imam. Imam yang ngimami di masjid itu. Loh, gitu, imam itu di sana kan enggak, di sini aja enggak sembarangan kan. Imam masjid Istiqlal kan enggak sembarangan. Ya. Imam masjid sama, di sini juga enggak sembarangan. Suaranya bagus. Di sana juga di sana sama. Kita menggunakan standar sana. Perekrutan imam di sini. Oh, tapi berarti ada santri-santri Indonesia yang jadi imam-imam di sana? Iya. 130 kemarin mintanya 200 karena Indonesia itu termasuk yang imamnya itu yang disukai oleh jamaah. Karena suaranya bagus. Yang jauh Mas, banyakan orang NU atau orang Muhammadiyah yang jadi imam di sana? Aduh, itu kayaknya orang NU lah ya. NU, Muhammadiyah mungkin bisa ngalahin. Mungkin loh ya. Ya, sama lah. Ya nggak apa-apa loh. Ya kan sendiri-sendiri, Muhammadiyah kan maju. Tapi yang jelas yang lain rekrutmen yang oleh Kementerian Agama ke sana karena pesannya satu, tidak boleh ada terindikasi radikalisme. Itu enggak bisa di sana itu. Jadi pasti ada yang terindikasi dengan radikalisme, alirannya takfiris, mudah mengharamkan. Nanti semua imam yang Indonesia dibawa ke sana itu Facebook, Instagram, macam-macamnya dicek. Wah, berarti keren ya orang Indonesia ya. Ada 200 jadi imam di sana. Iya. Wes mesti lebih kayaknya NO, kalau yang wes yakin NU. Mesti maca kitab kuning nglothok ya toh. Bahasa Arab jos gitu. Iya. Suaranya bagus. Suaranya harus indah. Indah dan biasanya hafal Quran ya. Harus kalau itu. Iya. Kalau itu harus. Nah, di sini pun harus. Iya, di sini harus. Nah, sudah hafal Quran jadi. Insya Allah Al-Fatihah. Oh, wah kalau hafal Quran. Ya kan Al-Ikhlas 3 kali sama seperti itu. Mas Munajat, balik lagi. Nah, apa kajian-kajian yang ada di sini? Ini kajian yang rutin ya. Rutinannya Pak? Yang rutin ini masih terus ya. Yeah. Masih terus ditambah ini. Kajian yang rutin itu semakna Al-Quran. Semakna Al-Quran, terus kemudian kajian hadis, Arba'in Nawawi. Terus ya kajian kitab I'anatul Thalibin. Terus Riyadhus Shalihin. Oh enggak ya. Yang karangannya Mbah Hasyim itu Adabul Alim wal Muta'alim. Habib Ali. Terus kajian kitab Habib Moya itu apa? Habib Moya? Kajian apa ya? Kitab apa? Oh, terus apa? Oh, Dalilut Thalibin, Habib Moya. Terus ada Kiai Zainal Asham Al-Hikam. Wah, luar biasa. Jadi ini nanti mulai dari yang sederhana sampai yang ihya, insya Allah kita berarti orang bisa belajar dengan tapi menyajikannya banyak pilihan ya. Iya, banyak pilihan tapi di sini ya. Kita sudah pesan ke para kiai bahwa ini kajiannya untuk umum, bukan semuanya santri. Jadi walaupun kajian kitab Al-Hikam, I'anatul Thalibin atau Ihya Ulumuddin, nanti tetap kita minta menyajikannya yang mudah dipahami. Iya, karena ini untuk publik dan juga di Instagram kita dan YouTube. Jadi biar mudah dicerna oleh umum. Apa tantangan terbesar sebetulnya untuk mengelola masjid sebesar ini dengan dengan banyaknya orang yang berdatangan ya Mas ya? Kan kalau Jumat, Sabtu, Minggu saya nggak bisa masuk 2 kali di sini. Oh, okay. Gara-gara hari Minggu. Harus ngecek.
harus ngecek. Itu gimana Mas? Tantangannya apa saja? Ya kita harus memahami ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat, ekspektasi pemerintah kota, Kementerian Agama. Sini kan diamanatkan harus jadi contoh. Terus ya memberikan yang terbaik kepada masyarakat kayak gitu. Sementara kita ya banyak keterbatasan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita misalnya jamnya gitu, jam kita batasi. Jam mulai dari 3:30 sampai jam 10. Jadi kadang-kadang pengunjung pengen jam 12 malam baru datang, 4 bis. Serba salah kita. Gitu kayak gitu, ekspektasi masyarakat dan kan, mungkin dari Sidoarjo atau gitu mau diusir ya gimana serba terus kita kerjasama dengan masjid sekitar untuk solusinya salahnya gitu. Saya pengen tetap monggo kalau mau ini, masuk tapi kita nanti. Nanti gitu misalnya kayak gitu. Lama kelamaan ya sekarang sudah mulai lumayan Mas awal-awal. Terus kemudian ya kita menjaga merubah pola. Ke masjid ternyata bawa makanan, bawa macam-macam. Betul. Nah, kita kan nggak bisa air putih yang bisa minuman air putih. Kalau itu prosesnya lama itu. Sehingga kita saling sharing dengan Masjid Al-Jabar, Masjid Istiqlal. Kita tuh selalu bagaimana kita menciptakan masjid bersama-sama. Kesalahan kita dipelajari oleh Al-Jabar. Kesalahan Al-Jabar kita pelajari, Istiqlal juga kayak gitu. Kita banyak belajar dari Al-Jabar dan Istiqlal, kita banyak berguru kayak gitu. Itu terus mengedukasi masyarakat kita itu jelas. Kebetulan toilet di sini modelnya modern. Jadi banyak yang masyarakat dari desa itu kesulitan. Menyelesaikan. Akhirnya ya seperti itulah. Terus akhirnya menjaga kebersihan itu jadi kurang. Kita mengedukasi itu juga. Terus ya macam-macam sudah ditanami bunga, diambil bunganya kayak gitu. Terus kita pengen sebenarnya memberikan, tapi alhamdulillah ini semakin kesini semakin sudah teredukasi, sudah tertata kayak gitu. Jadi terus kita juga ingin kita ingin terus memberikan kenyamanan. Ya tantangannya ya sebenarnya tidak ada istilah keterbatasan, semua terbatas kan kita. Tapi yang tergantung kita juga kita tetap ingin melayani masyarakat gitu. Terus banyak masyarakat itu pengen ngadain acara sendiri-sendiri di sini. Loh. Tapi akhirnya kita stop. Nggak boleh ada acara di sini. Oh, maksudnya bikin halaqah sendiri gitu nggak boleh. Pertama terus kita nganong ke teman-teman kita yang pengurus Muhammadiyah, pengurus NU dulu. Jangan sekali-kali pengurus Muhammadiyah NU mengadakan acara di sini demi memberikan contoh kepada yang lain. Kayak gitu. Jadi kalaupun acara itu acara dari sini silahkan ikuti. Iya, silahkan ikuti kayak gitu. Kemudian pengurus ini kan gabungan. Kebanyakan ya gabungan NU dan Muhammadiyah kayak gitu. Terus sama pemerintah itu, kalau pemerintah itu ya karena kita bagian dari pemerintah ya. Banyak acara Pemkot itu yang kita minta untuk di sini kayak gitu. Mas, untuk maintenance dan bayar gaji pegawai kan ada banyak pegawai kebersihan dan lain-lain. Itu kan biayanya nggak di-vendorkan. Iya, itu kan biayanya nggak kecil. Kalau biaya itu siapa yang menanggung? Dari Emirat. Oh, baik juga ya mereka. Iya, ya itu yang tadi. Udah bangunin masjidnya masih dibayarin. Dan macam-macam. Imam datang ke sini dari Emirat itu yang bayar mereka. Iya. Kalau kita yang pas datang ke sana, yang bayar mereka juga. Mereka juga. Kene ora urun. Penak ya. Penak jadi orang Indonesia ya ternyata ya. Ya enaknya jadi orang alim sih itu ya. Di Indonesia banyak orang alim. Oh, dibayarin. Lah terus nyon sewu, kan ada kota-kota infak. Ya, kota infak itu untuk menunjang kegiatan kita. Ya. Awalnya itu sebenarnya nggak boleh akan kita penuhi, tapi masyarakat itu banyak masuk ganjaran di monopoli, kayak gitu. Oh, awalnya sana udah kita cukupi kayak gitu. Tapi banyak warga masyarakat itu masa kita mau kontribusi aja nggak bisa, sombong sekali. Aku ya pengen longgas warga. Monggo Mas, ada kiris. Monggo Mas. Ada kiris. Nah itu jadi kok sombong amat kayak gitu. Terus akhirnya ayo kita buka
infak, nanti kembalikan ke masyarakat lagi kayak gitu. Jadi ya untuk ke pengabdian kita kayak gitu. Nah Mas, ini tuh sudah jadi 100% atau masih akan ada pengembangan lagi? Belum selesai. Belum Untuk selesai. masjidnya itu ini belum penyerahan. Jadi ini masih di tangan kontraktor. Kayak gitu. Ini masih di tangan kontraktor, belum selesai. Belum ada penyerahan ke Kementerian Agama ke kita ke pengurus. Belum. Berarti dari sisi pembangunan belum final 100%. Belum final. Oke, berarti ini buat teman-teman ya, nanti finalnya itu kira-kira kapan? Tahun depan? Belum tahu, karena ini masih ada pengawas, harus ngecek, macam-macam. Karena ini mundur terus. Gitu. Jangan-jangan nambah terus. Gitu. Sebenarnya kalau nambahnya enggak, nambah itu lain. Kalau itu nambah di sana, nanti akan dibangun sebesar ini lagi untuk cultural center, pusat budaya dan agama. Sebagai satu kesatuan dengan masjid yang di sebelah barat. Itu ada. Itu juga dari Uni Emirat. Uni Emirat. Iya, sama. Ini nanti semoga November nanti akan di launching, terus nanti akan situ rumah-rumah itu kan bangunannya sudah di milik Denpek. Iya, saya tahu. Kementerian Pertahanan. Saya pas ini udah Iya, sudah dibersihkan milik Kementerian. Sekarang udah proses ini pengalihan tanahnya udah milik Kementerian Agama. Akan jadi Islamic Center. Ya, kalau bahasa kita Islamic Center. Kalau bahasa sana Al-Markas At-Taqafi Ad-Dini. Pusat budaya dan agama. Enggak. Nanti sederhananya mau dipakai apa gitu kalau orang Indonesia. Untuk pertemuan. Untuk pertemuan, bisa ngantenan, bisa diskusi, seminar, konferensi. Terus ada kamar-kamar ada tempat kamar menginap kayak gitu. Menginap nanti sebagai hotel atau itikaf? Sebagai hotel. Itikafnya di sini. Sebagai hotel. Jadi misalnya ada mau ngadakan workshop atau apa, nginapnya di situ sekalian. Di situ, gitu. Terus kita lebih kan nanti pusat yang mempromosikan perdamaian. Jadi bukan hanya untuk Islam saja. Nah itu Anda ikut mengawalnya juga pembuatan Islamic culture center, pusat budaya dan agama. Center. Iya, ini kita. Berarti ini pikiran Anda kalau boleh dipecah dua begitu ya. Yang satu untuk manajerial sini, maintenance, yang satunya pembangunan untuk pembangunan nanti cultural center centernya itu masih di bawah Anda juga kan? Nanti di satu kesatuan kayak gini. Enggak, ketika dibangun ini baru besok dibangun. Nah, nanti nggak tahu manajemennya nanti akan dipikir kemudian. Tapi Anda ikut mengurus? Ya terlibat sama mendesainnya terlibat kita, pikiran-pikiran kita. Oke. Berapa kalau boleh tahu cultural centernya? Itu hanya sekitar 1 hektaran, 1 hektar lebih 1 hektar 100 kayak gitu. Nanti ada tempat parkir. Ya. Kalau masjid ini berapa Mas? Ini 2,9 hektar. Oke. Jadi nanti tapi biayanya sama dengan yang di sini. Berarti kurang lebih nanti satu kompleks ini 4 hektar ya? Iya. Kan 29 tambah 1,1 kan? Iya, sekitar 4 hektar. Luas sekali ya. Luas sekali. Ya. Oke Mas, tahapan kedepannya lagi apa yang mau untuk aktivitas ya yang belum ya? Kita ke depan itu ini masih kita masih mimpi. Maksudnya mimpi itu mimpi kita berdua, mimpi antara pengurus yang Indonesia dan pengurus yang Emirat. Jadi harapan kita bisa people to people hubungannya nanti. Bukan hanya Pak Jokowi sama Syekh Muhammad bin Zayed, itu kan ada masanya. Tapi kita pengennya nanti people to people. Hubungan antara Muslim Emirat dan Indonesia. Nah, ini kita sedang program-program gitu. Rencana mau adakan nanti kompetisi-kompetisi mulai dari pendidikan lah. Mungkin pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, wartawan. Terus kayak gitu di sana. Ini mulai dari Kemenak ini sudah mau ulama-ulama kirim ke sana. Ini sudah dibicarakan kayak gitu. Kalau bisa nanti rencana ya beasiswa ke Emirat itu sini titik sentralnya nanti prosesnya mulai dari sini. Kita kader di sini cari yang terbaik kirim ke Emirat misalnya. Kan sudah tapi belum masif, belum terstruktur gitu. Jadi hulu hilirnya itu belum jelas karena kita bagaimana mencari kan bisnis investasinya kan besar. Investasi Uni Emirat Arab itu di sini di Indonesia. Iya. Kebetulan saya ikut beberapa pertemuan di
itu forum investor Emirat dan Indonesia itu luar biasa. Kayaknya Pak Jokowi kan juga sempat ke sana untuk membangun IKN juga kan, berkontribusi membangun IKN. Ya, saya nggak tahu berhasil atau enggak, yang jelas memang banyak. Saya udah banyak di Jawa, Kalimantan dan banyak. Nah, gitu kan butuh. Artinya SDM. Uni Emirat Arab itu sudah menjadi mitra strategis bangsa Indonesia ya. Iya, mitra yang strategis, yang saling percaya, saling membutuhkan. Apalagi gitu. Ada koneksi religiusnya ya. Nah, itu yang membuat. Jadi, itu yang salah satu penopang hubungan ekonomi itu di sini. Ketika jadi gini, Mas. Ketika mereka selalu menanyakan jamaahnya berapa gitu. Setiap banyak yang berkunjung kayak kebahagiaan gitu. Nah, kayak kebahagiaan. Jadi banyak, ini kan investasi akhirat beliau Syekh Muhammad Zaid. Semakin ini banyak dimanfaatkan, kalau di ajaran agama semakin pahalanya lari ke gitu. Makanya ini beliau itu selalu ibaratnya nawani gitu. Apalagi yang dibutuhkan. Gitu, setiap ada event-event yang besar dan berjamaah. Nanti ini yang kedua, nanti ini sudah dari Red Crescent Amerika itu ya, Hilal Ahmar Amerika itu sudah berkali-kali menghubungi. Kayaknya pengen memperbesar iftarnya. Buka bersama itu kayaknya akan diperbesar ini. Karena mereka senang kayak gitu. Dan pangerannya senang, presidennya senang. Jadi Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang berbau budaya, Mas, ada nggak di sini? Nanti yang kegiatan murni budaya itu rencananya nanti akan kita pusatkan di cultural center. Ya. Tapi masih supaya masjidnya juga inilah ya. Jadi nanti bisa, sementara nanti pemikiran bisa di sini. Ini kan sudah dirancang, misalnya pameran persenjataan tradisional, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sana ada pedang-pedang, gitu. Sana kan seneng pameran pedang-pedang. Kalau kita keris lah, sama lah, misalnya kayak gitu. Nanti akan dipamerkan bersama, kayak gitu. Jadi, mirip ya. Pada tahun berapa, Arab tahun berapa, senjatanya kita cocokkan. Kitab-kitabnya yang dipakai di sana apa, tahun ini kitab di sini pakainya apa. Ini kita sedang mendorong pengembangan budaya bersama. Terakhir, Mas, ini kan mau maghrib soalnya. Menurut Anda apa yang menarik dipelajari dari Uni Emirat Arab? Dia itu menjadikan agama itu sebagai sumber inspirasi kemajuan. Itu yang saya sangat terkagum-kagum lah. Saya udah 5 kali lebih berkunjung ke sana dan 1 bulan pernah tinggal khusus di undangan sana untuk tinggal khusus untuk memahami itu, belajar di sana. Itu jadi luar biasa mimpinya. Kalau kita kan mimpi bahagia ya kayak gitu. Bagaimana menerjemahkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu sebagai satu kesinambungan. Satu kesatuan. Satu kesatuan, satu kesinambungan. Jadi nanti kalau kunjung ke Dubai ya. Jadi silakan datang ke museum dia. Dubai itu bagaimana dia 50 tahun ke depan Dubai mau jadi Emirat itu mau jadikan 100 tahun ke depan mau jadikan apa? Tapi kita itu hamba Allah loh. Gitu. Masih ada itunya. Hamba Allah loh. Iya. Makhluk Allah gitu. Jadi itu merangkainya antara kehambaan dan kemajuan itu pokoknya keren lah. Artinya itu bukan hal yang kontradiktif ya. Kita kan sering mengontradiktifkan antara dunia dan akhirat gitu kan. Ya kan? Kalau di sana itu kalau istilah politik sekarang satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas, hidup dunia dan akhirat bahagia. Kayak gitu. Jadi banyaklah keren. Makanya saya itu punya obsesi yang kita people to people yang ditawarkan dengan teman kita, partner kita. Harus itu. Dan mereka juga banyak ketertarikan ke kita itu juga luar biasa. Nah, apa yang membuat mereka tertarik kepada kita? Yang tarik budaya. Budayanya. Budaya. Dan kita itu orangnya, orang Indonesia itu orang paling baik. Dan pemahaman Islamnya juga bukan kaleng-kaleng gitu loh. Nggak ecek-ecek. Itu salah satu yang pengen.
kamu tugasnya belajar dari sini. Tugasku kayak gitu tuh. Itu mau memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya ini, yang Islam yang keren ini, pemahaman Islam ini ke dunia Arab. Lewat Abu Dhabi, ke seluruh Arab world. Gitu. Biar kita kenalkan bahwa kamu itu keren. Indonesia itu Muslimnya keren. Nah itu yang teman kita namanya Pak Sultan, Dr. Sultan. Gitu. Lama di media. Jadi beliau paham tentang misunderstanding tentang Islam Indonesia itu banyak salah dipahami. Beliau melihat banyak emas Indonesia itu yang nggak terlihat oleh dunia Arab. Sehingga mungkin akan muncul tokoh-tokoh besar Islam yang juga diakui di dunia Arab. Iya kan? Dulu kan sempat ada masanya kan? Iya, banyak orang Islam yang bahkan mengajar di Saudi gitu ya. Nah, ini sudah mulai nih di Uni Emirat Arab, udah sekitar 200-an orang nih. Wah, luar biasa. Mas Munajat, terima kasih banyak telah diterima di sini. Sukses selalu dan alhamdulillah ya saya bisa masuk di sini. Dikasih tahu soalnya yang penting jangan weekend gitu ya. Kalau weekend memang kalau weekend luar biasa susahnya. Ini pun tidak weekend cukup ramai. Tapi gini, bapak saya saja sudah 4 kali ke sini. Padahal rumah saya jauh dari Rembang gitu ya. Artinya kan memang orang datang ke sini bukan hanya ingin sekali. Ya, berkali-kali. Kalau mungkin seperti ziarah Wali Songo. Itu kan tidak cukup sekali ya. Asal ada waktu ya di. Pokoknya semua yang datang ke masjid itu pasti ada suatu kebaikan. Iya. Setidaknya kan sholat ya kan. Walaupun motret-motret kan pasti sholat juga. Pak Turun, Mas Munajat. Begitu teman-teman, semoga obrolan kami menginspirasi dan ada banyak hal ya yang tadi kita dapatkan dan saya juga baru tahu luar biasa ini menarik perkembangan termasuk dinamika perkembangan Muslim di Indonesia ya yang sudah mulai dilirik dan ini adzan sudah mulai. Pak, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.